Salsabila Putri. Ya, Mas. Oke, Salsabila, apa yang dimaksud dengan aktif positif, aktif negatif, pasif positif, pasif negatif? Pemaknaannya seperti apa? Eh, Belum, Mas. Saya minggu lalu nggak masuk. Nanti saya belajarin lagi. Itu itu materi semester lalu. Tuh. Rian Rizky Ramadan, Rian Rizky Ramadan. Oke, tadi yang saya sebut namanya Lucia, silakan dicatat ya. Berarti orangnya hanya aktif ininya, device-nya, tapi orangnya nggak ada. Mas Laude, saya mau nyoba jawab boleh nggak? Silakan, Seingat Sahreza. seingat saya aktif positif dan tadi yang Mas Laude jelaskan itu apa kayak apa ya? Pembuat keputusan atau pemimpinnya itu bagaimana dia apa ya kayak ini keputusannya aktif positif tuh maksudnya apakah dia sangat aktif dan hasil output yang kebijakan yang dikeluarkan itu berdampak positif terhadap negaranya atau enggak atau aktif misalnya pasif negatif itu juga apakah dia membuat keputusan itu secara sangat pasif dan output yang dikeluarkan ya hasilnya akan negatif. Singkat saya sih itu ya gitu mas apa. Oke ya, jadi aktif dan pasif di sini itu merujuk pada tindakan, ya, attitude, ya, perilaku. Kemudian uh, apa namanya aktif positif dan negatif itu merujuk pada merujuk pada masa lalu, pengalaman kelam atau disebut juga dengan evocate set itu. Sehingga evocate set itu akan menentukan kognitif konsistensi, emosionalnya, belief sistemnya. Nah, konsekuensi-konsekuensi inilah maka ada kemungkinan pola pengambilan kebijakan luar negeri ada yang aktif, tetap dia aktif karena dia memang merujuk pada masa lalunya yang positif. Jadi positif dalam arti bahwa ketika dia masa kecilnya, pengalamannya itu tidak memiliki masa kelam. Sehingga ketika dia mengambil kebijakan, dia memang sudah seperti itu karena memang tidak ada beban dalam dirinya. Nah, berbeda dengan yang aktif negatif. Nah, yang negatif ini adalah masa lalunya. Masa lalunya di mana ada bayang-bayang masa lalu, evocate set ya, yang membuat dia mengambil kebijakan itu untuk merebut aktif mengambil kebijakan itu untuk membuat masa lalunya itu menjadi lebih bersih. Arti sederhananya itu adalah upaya untuk membuat citra positif kepada dia yang selama ini barangkali ketika dia di masa lalu dianggap adalah misalkan kurang berprestasi, kurang apa, sehingga dengan dia mengambil kekuasaan, dia memiliki kekuasaan, maka dia akan memudahkan untuk mencapai prestasi itu. Jadi seperti ini, kekuasaan itu kan menjadi bagian dari suatu kebijakan, suatu formulasi rekonstruksi dari seorang pengambil kebijakan agar dia menjadikan kekuasaan dan posisi yang dia miliki saat ini sebagai upaya atau sebagai instrumen untuk memuluskan kepentingan yang dia inginkan. Nah, kepentingan ini itu akan diramu dalam konteks tadi. Saya bilang, yang pertama adalah ketika masa lalunya kelam, maka cenderung dia akan merubah citra negatif ketika di masa lalunya itu. Sedangkan orang yang apa namanya uh, yang positif masa lalunya itu kan tidak ada bayang-bayang negatif untuk dia sehingga ya dia mengambil kebijakan itu seperti tanpa tanpa beban. Nah, artinya begini, ketika ada masa lalu kan dalam proses pengambilan kebijakan, maka ada semacam dalam diri itu ada semacam ketidakpercayaan, baik ketidakpercayaan dalam diri maupun ketidakpercayaan pada orang lain. Karena masa lalu itu akan membentuk persepsi, ya seperti itu. Persepsi akan membentuk semacam artikulasi dan persepsi itu juga akan membuat semacam tindakan yang akan kita lakukan. Orang apa namanya
bayangkan ketika Jerman yang dahulu sangat agresif, saat ini memang tidak agresif karena memang barangkali dilema masa lalu ya yang negatif itu yang menghancurkan banyak orang, kemudian membunuh banyak orang, menghabiskan banyak uang karena perang, maka kerugian-kerugian itu tidak akan diulang. Artinya ada kesalahan di sana. Makanya pernah saya bilang bahwa John Frederick Morin pernah bilang bahwa kebijakan luar negeri itu semacam doktrin, di mana para pengambil kebijakan seperti posisi gila walaupun dia tidak di ruang hampa. Seperti itu. Salim? Halo? Ya, Salim. Iya, Mas. Kira-kira kalau Jokowi orangnya aktif positif atau aktif negatif? Lebih condong ke aktif positif sih, Mas. Oke, kenapa? Karena kalau dari latar belakang, ia sudah menjadi praktisi, maksudnya untuk menjadi presiden ini melalui beberapa tahap dari wali kota Solo hingga gubernur DKI dan pada akhirnya menjadi presiden. Dan dari aspek masa lalu pun tidak ada faktor kekelaman yang tampak begitu berpengaruh sepertinya. Pun dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat selama 2 periode ini terlihat kecondongan perbedaan dengan kebijakan-kebijakan yang dulu diambil oleh Presiden SBY pada periode sebelumnya. Oke, baik. Next, Lucy. Oke. Nah, di sini terlihat jelas ya ketika Kreon Model 2 ini dijadikan sebagai sebuah fondasi dalam perumusan kebijakan luar negeri. Di sini ada dua ya. Pertama adalah di type of decision unit, kemudian ada variannya, kemudian ada tipe teori example seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, predominant leader itu cenderung varian para pengambil kebijakannya itu cenderung inisiatif ya, bahkan dia cenderung sensitif. Kenapa? Karena dia para predominant leader itu memiliki karakter yang center determinate, top down dan cognitive processing. Nah, kenapa? Karena memang ketika predominant leader itu kan pernah saya sampaikan, ini ada di generasi kedua dalam perumusan kebijakan luar negeri. Nah, ketika suatu sistem politik terutama dalam pemikiran yang berbasis pada birokrasi, biasanya ada aktor-aktor yang memiliki dominasi tertinggi, dan ketika dia mengambil kebijakan yang berbasis pada dominasi, maka akan polanya itu top down. Top down itu maksudnya adalah dia akan berbentuk hierarki. Jadi polanya itu sangat teknokrasi seperti itu. Jadi akibatnya apa? Proses kognisinya itu dihubungkan dengan bagaimana kalkulasi-kalkulasi rasional yang dimiliki oleh suatu pengambil kebijakan agar bisa mencapai kepentingan yang dia anut seperti itu. Nah, di sisi lain ya ada yang polanya sensitif ya. Nah, pola yang sensitif ini biasanya dia processingnya itu lebih situasi karena memang pola pengambilan kebijakan itu kalau dilihat di sini dia lebih bottom up. Artinya apa? Dia lebih demokratis karena memang pengambilan kebijakan itu kan selalu harus prosesnya polanya itu harus dikoordinasikan dan dikolaborasikan. Sedangkan yang berbasis pada karakter determinate para predominant leader ini cenderung sangat mendominasi, sehingga hal ini pernah terlihat ketika proses pengambilan kebijakan luar negeri ketika di masanya Soeharto, di mana
dominasi presiden ya dan dominasi angkatan darat pada saat itu begitu kuat. Konsekuensinya apa? Departemen luar negeri pada saat itu tidak memiliki peran signifikan dalam perumusan kebijakan luar negeri seperti itu. Nah, kemudian ada namanya pemain single group ya. Ada single group, kemudian ada multiple group. Nah, para pemain single group ini cenderung memiliki loyalitas kepada grup variasinya. Kemudian memiliki pekerjaan yang mayoritas. Kemudian yang paling penting juga adalah dia lebih mengutamakan pola yang bersifat pada pemikiran-pemikiran think tank ya, group think. Jadi para pemikir-pemikir ini itu akan menciptakan semacam teoretikal tipe teori yang memang mereka mencoba untuk berbasis pada grup-grup. Jadi single group ini kan semacam grup yang tidak barangkali kakinya itu tidak terpilih dalam suatu sistem politik tertentu. Makanya dia akan cenderung mengambil situasi sendiri, mengambil kondisi sendiri berdasarkan pola-pola loyalitas dalam grup itu. Ya, bagaimana misalkan kalau kita sederhanakan itu ibaratnya semacam ada namanya pressure group, ada namanya interest group. Nah, orang-orang yang melakukan pressure group ini itu lebih dominan pada tataran bagaimana para pengambil kebijakan itu selalu diimbangi oleh proses birokrasi yang dicoba untuk ada penekanan sehingga perubahan-perubahan dalam sistem politik itu selalu ada dialektika antara kepentingan dengan penekanan seperti itu. Karena dalam sistem politik itu kan harus ada balance of power seperti itu. Jadi balance of power ini kemudian itu akan menciptakan semacam dua kombinasi di mana ada satu grup yang menjadi ada dalam sebuah sistem politik, yang satunya ada atau disebut dengan koalisi, yang satunya ada di luar sistem politik atau yang menjadi lawan politik yang saya lupa nama apalanya lagi itu kalau secara politik dikatakan dengan menjadi penekan atau menjadi berseberangan dengan sistem politik. Jadi tetapi itu kembali pada koalisi ini akan bisa saja berubah tergantung yang polanya predominan leadernya seperti apa, seperti itu. Apakah dia cenderung hierarkis atau cenderung sensitif seperti itu. Nah, kalau polanya sensitif ya, maka cenderung dia akan mengamati situasi. Maka bisa saja yang tadinya dia menjadi pressure group bisa terlibat dalam pola interest group. Contohnya seperti yang terjadi saat ini ya, di mana misalkan Gerindra yang dahulu menjadi bagian dari kelompok penekan dalam sistem politik ternyata kebijakan-kebijakannya sudah bersama dengan pemerintah seperti itu. Kemudian multiple group ya, ini berhubungan dengan bagaimana suatu kebijakan itu ya, pada multiple group ini kan adalah grup-grup yang memiliki semacam peran-peran ya yang stabilized istilahnya itu para pengambil para pengambil keputusan, ada pengambil kebijakan dalam multiple group ini adalah mereka yang mampu memposisikan diri dalam konteks negosiasi karena Anda tahu kan bahwa dalam proses perumusan kebijakan luar negeri itu tentunya ada banyak grup yang terlibat. Oleh sebab itu, posisi merumuskan kebijakan itu bisa dilakukan adalah bagaimana bargaining kita, ya, bargaining kita dan negosiasi kita kepada predominan leader tadi. Kalau misalkan predominan leader kita cenderung mampu memahami apa yang kita tanggapi, maka bisa saja ya stabilized rules-nya ya peran kita itu mampu menciptakan target-target minimum agar bisa memenangkan koalisi seperti itu. Berikutnya adalah bahkan ya koalisi
oversized coalition. Jadi bagaimana bahkan grup-grup ini ya, grup-grup ini bisa menciptakan koalisi baru ya, yang tentunya ketika proses pengambilan kebijakan itu berseberangan dengan grup-grup yang menjadi bagian dari mereka. Oleh sebab itu yang paling penting dari sini adalah bagaimana predominan leader itu mengontrol ketika proses pengambilan kebijakan dalam suatu sistem politik sehingga meramu kebijakan yang menjadi representasi ketika proses psikologi dan proses kognisi telah dilakukan secara kalkulatif seperti itu. Next. Nah, bagaimana polanya seperti itu ya dalam konteks perumusan kebijakan luar negeri. Nah, di sini ya seperti saya bilang tadi, situasional para pengambil kebijakan atau misalkan predominan leader ini itu akan menentukan bagaimana ultimate decision unit itu ya. Jadi faktor ya situasi ya, faktor situasi, kemudian faktor sosial, kemudian budaya dan status itu akan menentukan seperti itu ya. Hari ini misalkan kalau kita contohkan Indonesia yang diasumsikan situasinya misalkan saat ini misalkan proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia cenderung tidak asertif ya di Laut Natuna Utara. Si Presiden Jokowi misalkan ya bisa saja mengambil keputusan yang misalkan bersifat asertif, tetapi faktanya misalkan itu tidak terjadi karena situasionalnya. Pertimbangannya apa? Barangkali ya kita masih memiliki kerjasama dengan China, kita masih memiliki banyak utang dengan China, sehingga situasi itu membuat persepsi predominan leader itu tidak mengambil keputusan yang yang berkonsekuensi tinggi. Nah, ini barangkali berbeda ketika misalkan Pak Prabowo menjadi pengambil kebijakan ya, pengaruh sosialnya, pengaruh budaya, pengaruh struktur dan pengaruh kultur bahkan status dari para pengambil kebijakan, yang satunya berasal dari sipil, yang satunya berasal dari negara ya, berasal dari tentara negara, maka dia akan mengambil keputusan yang cenderung sesuai dengan pengalaman-pengalaman dan kognisi yang dia miliki seperti itu. Ini kenapa slide-nya? Lucia sepertinya left. Diva bisa di-share ulang? Kayaknya bermasalah si Lucy. Saya bisa, Mas. Oke, silakan, Ayuli. Oke, bentar ya, Mas. Udah kelihatan ya, Mas? Halo. Kelihatan belum, Mas? Udah.
Sudah Mas, silakan dilanjut. Oke, sorry tadi mute. Nah, jadi ketika situasi tadi, kemudian faktor sosial, faktor struktur, faktor status, itu kan sebuah peristiwa yang menjadi faktor-faktor yang akan membentuk atau yang akan mempengaruhi kebijakan. Ultimate decision unit di sini itu akan berbentrokan ya dengan pertama predominant leader, single grupnya atau multiple grupnya dalam menentukan kebijakan atau perilaku kebijakan luar negeri. Nah, tentunya proses negosiasi, proses proses target minimum, proses proses kalkulasi itu sangat dipentingkan di sini karena para predominant leader, single group maupun multiple group sini itu akan memiliki semacam semacam kepentingan masing-masing. Single group, multiple group ini biasanya koalisi yang menjadi bagian dari pemerintah, sedangkan single group itu adalah biasanya adalah grup-grup yang menjadi pendekan atau yang di luar pemerintahan seperti itu. Biar sistem politik dan pemerintahan itu menjadi keterimbangan antara para pengambil kebijakan yang berbasis pada elit dan para pengambil kebijakan yang berbasis pada kalkulasi. Itulah pentingnya kenapa kemudian ketika proses pengambilan kebijakan itu sangat hati-hati ketika menggunakan pendekatan birokrasi. Karena ketika ada dalam sebuah birokrasi, itu biasanya ya para pengambil kebijakan itu akan saling membisikkan satu sama lain para pengambil kebijakan. Sedangkan proses pengambilan kebijakan yang ada pada metode prosedural atau pendekatan organisasi ini biasanya lebih terstruktur karena memang dia sudah memiliki roadmap. Sedangkan proses pengambilan kebijakan yang berbasis pada rasional itu biasanya proses pendekatan yang memang diambil karena memang pendekatannya itu intuisi. Jadi hanya berdasarkan pada pendekatan naluri. Jadi contohnya pendekatan naluri itu seperti ini, bahwa ya sudah bahwa ketika kita bicara tentang kedaulatan itulah sebuah hal yang mutlak dimiliki, tidak bisa lagi dinegosiasikan seperti itu. Itu adalah pendekatan yang rasional. Next. Nah, di sini para pengambil kebijakan ya, para pengambil kebijakan itu akan melihat isu apa yang dihadapi oleh para pengambil kebijakan ya. Para pengambil kebijakan ini akan melihat seberapa besar isu itu pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan. Ada dua kemungkinan di sini yang saya bilang berpengaruh ya. Pertama adalah pengaruhnya kepada si policy maker tertentu ya. Artinya berhubungan dengan citra dia ketika dia mengambil kebijakan. Yang kedua dalam level middle, dia akan berhubungan dengan citra negara. Seperti sebuah negara yang tentunya berhubungan dengan bagaimana nation branding suatu negara. Contohnya seperti ini. Indonesia mengambil kebijakan yang anarkis ya. Anarkis misalkan ketika terjadinya suatu isu tertentu, maka itu misalkan tidak sesuai dengan karakter atau policy maker atau nilai-nilai policy maker yang ada di Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia dikenal dengan santun, sopan. Secara karakter negara itu lebih cenderung menekankan pada middle power. Middle power dalam arti negara-negara yang lebih dekat dengan pola yang berbasis pada negosiasi dan diplomasi. Oleh sebab itu pendekatan anarkis yang berbasis pada perang, kalau misalkan itu tidak urgent, maka akan sangat sulit untuk diciptakan atau diformulasikan menjadi sebuah kebijakan. Oleh sebab itu di sini dibagi ya, ada yang tipenya high, seberapa high kebijakan itu tentunya ini berhubungan dengan primary interest, kemudian yang bersifat low tentunya ini berhubungan dengan secondary interest dan complementary interest. Kemudian para policy maker itu akan akan melakukan ya
preferensi ya. Preferensi itu semacam pertimbangan-pertimbangan dari peristiwa-peristiwa pengambilan kebijakan. Nah, apakah misalkan proses pengambilan kebijakan itu sangat kuat atau justru melemahkan posisi kita? Karena para pengambil kebijakan, kembali pada saya bilang tadi, ketika dia mengambil kebijakan setidaknya dia membawa dua hal. Yang pertama citra untuk dirinya sendiri, yang kedua citra untuk negaranya. Oleh sebab itu ketika ya para pengambil kebijakan ini ya mampu ya melakukan kontrol terhadap misalkan informasi yang ada, kemudian kontrol terhadap kemampuan yang ada, sumber daya yang ada, maka tentunya para pengambil kebijakan ini akan memposisikan diri dalam konteks apakah dia akan cenderung responsif ya atau sensitif, atau dia masih mempertimbangkan lagi ya pola-pola proses pengambilan kebijakan. Kembali pada pola di awal tadi, tergantung para predominan leadernya ini mencoba dengan metode teknokrasi atau menggunakan metode birokrasi yang berbasis pada demokrasi. Makanya kekuatan yang strength, kekuatan afiliasi dalam sebuah organisasi, kelemahannya seperti apa, apakah kekuatannya seperti apa, itu akan diperhitungkan ketika para para pengambil kebijakan yang mengambil pola insensitif. Jadi kalau saya kasih contoh yang tadi, contohnya kenapa misalkan kekuatan organisasi atau afiliasi kekuatan organisasi itu penting, contohnya seperti ini. Ketika Soeharto mengambil kebijakan luar negeri yang berbasis pada pendekatan pendekatan yang hierarki, karena memang Soeharto di backup oleh TNI. Oleh sebab itu, pendekatan struktural ya, pendekatan prosedural yang lebih sensitif dengan pendekatan-pendekatan yang berbasis pada rancangan-rancangan strategis, rancangan strategis kebijakan atau Renstra itu tidak diindahkan oleh Soeharto, karena Soeharto masih menjadi semacam leader, predominan leader yang mampu ibaratnya itu mampu mengerjakan semua hal, karena pada saat itu Soeharto adalah representasi negara dan representasi dirinya sendiri, dan bahkan dia adalah representasi ketentaraan nasional Indonesia pada masanya. Seperti itu. Next. Nah, pada poin ini ya, waktu itu sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Nah, sebuah tulisan dari Ray Blay itu menyatakan bahwa timing ya atau alarm mungkin bisa kita sebut di sini, itu bisa menjadi roadmap atau bisa kita sebut juga kalau istilah R. Joseph itu jangka panjang, istilahnya seperti itu. Bahkan K.J. Holsey juga mengingatkan bagaimana mengingatkan waktu itu dalam proses kebijakan. Karena kenapa? Para pengambil kebijakan itu kan dibatasi oleh waktu tertentu, sehingga para pengambil kebijakan itu membutuhkan semacam pengaturan ya prosedural yang agar tidak tidak merugikan, agar tidak semacam keblinger atau istilahnya itu tidak melampaui timing yang sudah disusun. Makanya para proses pengambilan kebijakan luar negeri itu disusun pada jangka waktu tertentu. Karena kenapa? Memang proses itu diatur menggunakan rancangan strategis seperti itu. Nah, makanya alarm waktu itu mengandung 4 hal menurut menurut tulisan dari Jurnal International Affairs, Ray Blay ya. Pertama adalah bagaimana sifat agen waktu itu ya. Artinya kita bicara tentang nilainya ya. Nilai waktu itu apakah dapat mempengaruhi proses kebijakan atau tidak, seperti itu. Yang kedua, bagaimana mengatur motivasi dalam proses waktu itu. Artinya ketika waktu itu semakin dekat, maka kita akan termotivasi untuk membuat sesuatu yang lebih cepat.
karena memang biasanya waktu itu menjadi batasan atau timing alarm bagi setiap para pengambil kebijakan untuk memperhitungkan ya setiap kebijakan-kebijakan yang yang bisa bermanfaat bagi suatu negara. Poin ketiga adalah ketika kita bicara waktu, tadi motivasinya yang keempat, waktu itu sendiri ya, artinya jangkanya itu seperti apa? Apakah timing itu bisa dikalkulasi dalam pola tertentu atau misalkan timing tertentu seberapa apa yang kita miliki, sumber dayanya kita, teknologinya kita, apakah capaian misalkan seperti yang disampaikan ER Joseph 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun, capaian-capaian waktu itu menjadi alarm, itu akan seperti di sini akan menjadikan fault atau justru akan menjadi sebuah kebijakan yang yang justru menguntungkan. Makanya KJHOLST juga mengingatkan bahwa para pengambil kebijakan pastikan bahwa timing ya, pada timing itu bisa menjadi bagian dari evaluasi. Tetapi penting waktu itu menjadi orientasi para pengambil kebijakan, karena dengan kita mengetahui batasan waktu kita mengambil suatu kebijakan tertentu, kita tahu salah di mana kebijakan itu dan kita bisa mengevaluasi pada poin apa, seperti itu. Next. Nah, di sini ya terlihat jelas bagaimana variabel yang bisa kita lakukan analisis dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri ya. Independent, interfering, dan dependent. Artinya seperti ini, independen itu sesuatu yang mempengaruhi atau sebab, kemudian interfering itu penengahannya atau variabel yang bisa bisa menjadi penengah. Apakah itu bisa berdampak signifikan atau tidak? Jadi dependen yang dimaksud di sini itu adalah dampak dari korelasi antara penyebab dengan pola dari interfering. Contohnya seperti ini. Nah, independent variable misalkan psikologi, ya, kita kaitkan dengan misalkan PUR, ya. Nah, psikologi, PUR, dan apakah ya contoh anunya seperti ini, contoh proses analisisnya seperti ini, ya. Apakah psikologis, ya, apakah bidang psikologis itu akan mempengaruhi PUR kemiskinan, ya, sehingga negara atau aktor tertentu itu akan mengambil kebijakan yang berbasis pada penekanan atau yang berbasis pada kekuatan, seperti itu. Nah, ini menjadi faktor dalam pola kita dalam menganalisis. Contohnya juga seperti ini, misalkan societal, ya, societal kita kaitkan dengan misalkan unstable, ya, misalkan variabel societal, apakah dia berpengaruh terhadap unstable di sini misalkan pendapatan, apakah dengan pendapatan yang tidak stabil ini itu akan menentukan pola kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara, apakah dengan menggunakan kekuatan atau dengan menggunakan non-military konflik atau dengan konstruktif diplomatik. Artinya dependen ini itu menjadi formulasi kebijakan. Sedangkan kalau dalam istilah poliheuristik yang lalu itu kita yang psikologikal, politikal, societal, dan global itu menjadi dimensi. Sedangkan interfering itu adalah semacam kalkulasinya terhadap bidang yang menjadi pengaruh dari
proses pengambilan kebijakan. Artinya ketika para pengambil kebijakan mengambil pola konstruktif diplomatik, apakah misalkan variabel psikologi ya itu berpengaruh terhadap adanya kemiskinan seperti itu. Jadi contoh saya kasih contoh soal misalkan begini, judul dalam analisis kebijakan luar negeri. Nah, misalkan begini, pengaruh psikologi aktif negatif terhadap kemiskinan yang terjadi di Afrika Selatan dalam perumusan kebijakan luar negeri Afrika Selatan di Uni Afrika. Nah, itu menjadi bagian dari analisis kita. Kita analisis apa? Misalkan, apakah misalkan masa lalu ya yang diderita oleh para pengambil kebijakan yang ada di Uni Afrika itu justru menimbulkan kemiskinan yang terjadi di Uni Afrika, dan sehingga ya para pengambil kebijakan itu karena masa lalunya begitu kelam dan tidak ingin menjadikan negaranya lagi tidak miskin lagi, maka dia menggunakan pendekatan konstruktif diplomatik dengan melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral di Uni Afrika seperti itu, atau maupun misalkan di organisasi lain yang relevan. Jadi keterkaitan antara independen, interfering, dan dependen ini itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena masing-masing itu bisa dikatakan akan saling mempengaruhi dan saling menentukan kebijakan apa yang relevan dengan peristiwa atau dimensi yang kita ajukan sebagai penyebab ya suatu tindakan yang diambil oleh suatu negara. Next. Nah, sebelum sampai ke sini, ada pertanyaan? Memang pola ini ya, memang Crayon model ini penyatuan dari beberapa model lain, memang harus tidak bisa dijelaskan dalam konteks yang tidak tanpa praktikal, karena polanya memang harus dijelaskan secara empirik dalam konteks melalui artikel tertentu sehingga kita mudah menjelaskan fenomena itu terjadi seperti itu. Ada yang bertanya sampai di sini dulu? Muhammad Samel ini keluar terus dari tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum sih, Mas. Oke, belum ya. Nah, tentunya ya, seperti saya bilang tadi, ini kalian akan bisa memahami lebih mendalam tentang model atau implementasi dari model Crayon ini ya, Crayon model ini kalau kalian misalkan mampu membuatnya dalam bentuk artikel. Kalau misalkan hanya menjelaskan seperti ini memang agak ini karena agak kabur karena memang penjelasannya itu banyak di buku itu, tetapi dengan menjelaskan seperti itu saya cuma menjelaskan korelasi antar variabel, dan implementasi atau operasionalnya itu ada ketika kita menulis dan ketika kita ada dalam konteks meneliti. Ingat kalau kita menulis skripsi itu kan di bab 2 itu ada namanya tinjauan pustaka seperti itu, dan tinjauan pustaka itu adalah bagaimana kita melakukan operasionalisasi dari konsep kita memilih suatu konsep atau teori yang kita inginkan untuk membedah kasus yang kita miliki seperti itu. Begitu juga kalau kita punya memiliki artikel atau kita menulis artikel. Nah, untuk mampu menganalisis itu kita memilih sebuah model tertentu atau teori tertentu sehingga kita bisa membedah kasus itu. Nah, bagaimana operasionalnya? Operasionalnya adalah kita mengoperasionalkan berdasarkan kasus yang kita miliki dan itu kita implementasikan di bab 4 untuk bisa kita jawab perumusan masalah yang kita
kita lakukan. Nah, contohnya seperti ini, seperti tadi. Apakah misalkan psikologi itu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Uni Afrika, sehingga misalkan proses pengambilan kebijakan luar negeri Uni Afrika itu misalkan mengambil pola konstruktif diplomatik seperti itu. Nah, ini kita perlu analisis apakah memang benar psikologi itu berpengaruh terhadap kemiskinan seperti itu, atau misalkan apakah misalkan politik variabel politik itu menentukan tidak stabil dan tidak stabilnya suatu negara, sehingga misalkan suatu negara tertentu mengambil kebijakan non military atau mengambil kebijakan force untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Nah, setiap jawaban dari misalkan berapa orang yang ada di kelas ini ya, itu akan mungkin saja berbeda jawaban. Mungkin bisa ada yang jawab force, mungkin ada yang bisa jawab non military, dan bisa ada konstruktif diplomatik, tergantung asumsi dasar yang kita ajukan bahwa polanya itu seperti apa. Artinya begini, belum tentu saya katakan misalkan dengan adanya besok misalnya hari ini mendung, kemudian ada rintik-rintik, saya sudah bisa pastikan bahwa hari ini itu akan hujan. Itu belum tentu. Seperti itu. Nah, seperti itulah kita berteori, seperti itulah ketika kita mau menjelaskan sebuah model tertentu dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Seperti itu. Nah, di sini ya, dalam proses operasional dari lingkungan strategis dalam kebijakan luar negeri, seperti yang saya sudah sampaikan, tentunya memiliki dua faktor dominan, yaitu internal dan eksternal. Dahulu saya sudah pernah sampaikan faktor internal itu seperti apa, misalkan karakter kepemimpinan, kemudian stabilitas politik, kualitas ekonomi, kemudian sistem politik pemerintahan dan sebagainya. Dalam konteks eksternal misalkan apa-apa opini publik, kemudian stabilitas ekonomi global, sistem internasional, itu akan menentukan sebagai bagian dari operasional lingkungan kebijakan luar negeri. Kemudian ketika dua variabel tadi berpengaruh, maka pola komunikasinya kita seperti apa? Apakah misalkan pola pengambil kebijakan itu ya menggunakan komunikasi yang berbasis pada saya dan kamu melakukan sesuatu yang menguntungkan kita berdua, saya dan kamu melakukan sesuatu yang transformatif, atau mungkin barangkali para pengambil kebijakan itu menggunakan pola komunikasi yang berbasis pada saya memaksa kamu untuk melakukan apa yang saya mau. Nah, pola itu dilakukan di mana? Dilakukan oleh para decision maker di level elit. Elit ini siapa? Yaitu presiden dan beserta jajarannya. Karena mereka lah yang meramu kebijakan. Kita ini yang menjadi mahasiswa, yang menjadi dosen, yang menjadi masyarakat, yang menjadi yang menjadi grup think tank, itu hanya menjadi peninjau, hanya menjadi penduga, hanya menjadi penteori, sehingga kita hanya memprediksi kebijakan-kebijakan yang akan diramu oleh para elit dalam merumuskan kebijakan berdasarkan situasi-situasi yang mereka hadapi. Makanya di sini ada psychological informant. Psychological ini berhubungan dengan bagaimana attitude-nya, kemudian bagaimana perilaku elitnya, ya, citra elit yang ingin dicapai dalam konteks eksternal, dalam konteks internal. Oleh sebab itu, ketika semuanya telah diformulasikan, maka variabel ya, isu yang diambil oleh para pengambil kebijakan ini tentunya akan dipertimbangkan berdasarkan citra-citra tadi. Jadi panah-panah ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Bagaimana ya decision implementation itu berpengaruh terhadap pola komunikasi, kemudian decision implementation itu mempengaruhi juga kedua lingkungan strategis berdasarkan faktor, kemudian isu ini kemudian berpengaruh terhadap psychological environment. Inilah bagaimana kebijakan luar negeri itu, kalau kalian baca bukunya, adalah memang merupakan peristiwa yang kompleks. Pertama,
peristiwa kompleks dalam arti melibatkan individu pengambil kebijakan, melibatkan negara-negara, dan juga melibatkan sistem internasional yang memang sudah multipolar dan sudah multilateral. Konsekuensinya ya iya, dinamika itu yang semakin luas dan dinamika yang semakin banyak itulah membuat para pengambil kebijakan merasa bahwa mereka tidak ada di ruang hampa. Mereka harus ditunggu waktu untuk mengambil kebijakan karena kebijakan yang mereka keluarkan itu adalah semacam representasi, semacam koalisi, semacam nilai, prinsip yang menjadi capaian negara atau upaya negara dalam menentukan keputusan yang ingin mereka capai seperti itu. Nah makanya next. Nah, makanya di sini negara-negara ya itu akan menentukan. Di sini juga ada rezim tipenya seperti apa, peluang dan tantangannya bagaimana dalam bahkan ada namanya foreign policy effect to respond. Jadi kalau kalian masih ingat ya, pola komunikasi yang baik itu kan ada feedback ya. Ada feedback itu artinya bahwa ketika kita melakukan komunikasi yang baik, maka kita mencoba mencari sebenarnya respon itu positif atau negatif. Kalau negatif kan berarti ada komunikasi timbal balik. Begitu juga kebijakan luar negeri ya. Kebijakan luar negeri itu akan dipolakan berdasarkan situasi itu. Jadi kalau kita direspon berarti ada yang salah dengan kebijakan luar negeri itu. Makanya kalau sesuatu itu salah maka harus dievaluasi. Nah dievaluasi inilah kemudian kita lihat apakah misalkan caranya yang salah, orangnya yang salah, atau misalkan cara penyampaiannya yang salah. Ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kenapa kemudian kebijakan luar negeri itu harus sangat kompleks, harus sangat mempertimbangkan banyak hal karena memang kebijakan luar negeri itu seperti banyak buku yang sudah saya kasih referensinya bahwa kebijakan luar negeri itu adalah peristiwa yang sangat hati-hati karena salah mengambil kebijakan berarti salah menentukan pilihan seperti itu. Saya pikir itu materi dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum kita lanjut ke metode presentasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca di bukunya Hudson, ini terbitan 2020, terkait pola proses pengambilan kebijakan luar negeri. Ini buku yang ketika saya lacak buku Foreign Policy Analysis, buku itu yang paling baru dan tidak ada lagi yang terbaru selain itu. Next. Kan next, kalau misalkan ada pertanyaan. Ini semuanya sama, jadi hanya pola-pola perumusan kebijakan luar negeri, bagaimana modelnya, dan intinya pada poinnya sama, ya, bagaimana elit, kemudian bagaimana persepsi, konstruksi, ini berhubungan dengan pernah saya sampaikan juga berhubungan dengan personality, berhubungan dengan mental. Nah ini situasi, kemudian berhubungan dengan perilaku. Inilah karakter proses kognisi berhubungan dengan bagaimana sebuah pandangan berhubungan dengan persepsi. Ini menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan luar negeri. Nah, ini bisa disimulasikan melalui analisis kebijakan luar negeri yang bisa kalian dapatkan kalau misalkan membuat paper nanti. Silakan, next kalau ada pertanyaan.
Mas, ini next aja apa gimana, Mas? Ya, ini slide-nya udah habis kayaknya. Oke, stop aja ya, Mas. Oke. Oke, makasih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan siapkan yang dapat jatah hari ini. Saya sama Seva, Mas. Silakan. Oke, benar, Mas. Sudah terlihat ya presentasinya? Terlihat ya, Mas? Sudah. Udah terlihat? Oke, selamat malam semuanya. Saya bersama Lucia Seva akan mempresentasikan tentang review chapter 3, yaitu tentang Mission and Leadership Orientation. Oke, sebentar. Margaret Herman dan Joe Hagan menjelaskan bahwa pentingnya mendefinisikan batasan internasional domestik negaranya. Berdasarkan persepsi dan interpretasinya, mereka membangun ekspektasi, merencanakan strategi, dan mendesak tindakan pada pemerintah mereka yang sesuai dengan penilaian mereka tentang apa yang mungkin dan kemungkinan untuk mempertahankan posisi mereka. Persepsi macam itu membantu membingkai orientasi pengambilan kebijakan dari pemerintah terhadap urusan internasional. Intervensi pemimpin Mungkin bisa dikasih diam dulu anunya karena kedengaran. Oke, maaf Mas. Persepsi semacam itu membantu membingkai orientasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah terhadap urusan internasional. Interpretasi. Oh my god. Oke, maaf sebelumnya. Saya ulangi. Margaret Herman dan Joe Hagan menjelaskan peran pentingnya sebuah pemimpin dengan cara dalam pengambilan kebijakan. Pemimpin didefinisikan sebagai bagaimana mereka mengambil kebijakan dengan melihat dua pandangan, yaitu batas internasional dan domestik negara. Berdasarkan persepsi dan interpretasinya, mereka membangun ekspektasi, merencanakan strategi, dan mendesak tindakan pada negara mereka yang sesuai dengan penilaian tentang apa yang mungkin dan kemungkinan untuk mempertahankan posisi mereka. Persepsi semacam ini untuk membantu membingkai orientasi pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang terhadap urusan internasional. Interpretasi pemimpin muncul dari pengalaman, keyakinan tentang dunia dan kesepakatan terhadap konteks politik. Dalam paper yang diberikan Mas Laude tersebut ada beberapa studi kasus seperti Trump mengamati lingkungan internasional beberapa dekade kemudian dan melihat tindak lain dalam kata ancaman, tetapi bukan dengan ancaman tentang lingkungan, planet atau terorisme, tapi bagaimana Trump melihat dunia memanfaatkan Amerika Serikat dalam serangkaian kesepakatan perdagangan yang mengerikan, fakta iklim dan banyak lagi. Itu termasuk dalam bagaimana pemimpin melihat sebuah pandangannya tentang
untuk mengambil kebijakan. Lalu dalam chapter ini membahas beberapa perspektif psikolog. Pertama cognition and belief. Dalam cognition and belief ini adalah asumsi awal utama untuk studi kognisi adalah rasionalitas, didorong oleh konteks yang diketahui. Meskipun mengetahui perbedaan individu, perbedaan dapat berdampak besar pada pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kognitif mengusulkan bahwa mungkin untuk mensistematikan pemahaman kita tentang dasar pemikiran manusia untuk mengembangkan wawasan yang dapat digunakan menganalisis individu yang berbeda dalam berbagai pengaturan. Lalu dalam karya awal Robert Jarvis, dia membahas tentang pentingnya mispersepsi atau memahami fokus studi kebijakan luar negeri kognitif dalam menentukan kebijakan yang akan perilaku seseorang aktor harus berusaha meramalkan bagaimana orang lain akan bertindak dan bagaimana tindakan mereka akan mempengaruhi nilai-nilai. Itu adalah faktor karena dalam mengembangkan citra orang lain dan tujuan negara mereka. Lalu mengapa aktor bisa salah persepsi? Hal ini membuktikan bahwa psikologi dan sejarah sangat banyak mendukung tampilan tentang bagaimana pembuat keputusan atau kebijakan cenderung menyesuaikan informasi ke dalam teori dan gambar yang ada. Sehingga dalam kata lain, aktor cenderung melihat apa yang mereka harapkan. Lalu kontributor lainnya adalah studi kognisi adalah tentang penjelasan tentang Irving Janis yang mengusulkan dalam setiap situasi selalu ada konflik keputusan yang mendistorsi pengambilan keputusan. Konflik ini mengacu pada situasi yang cenderung berlawanan dalam diri seseorang yang mengganggu tentang bagaimana rasionalitas akan menyebut pengambilan tersebut. Lalu pendapat lain tentang kognitif ini dijelaskan bahwa ada Rosati yang menjelaskan bahwa pendekatan kognitif ini mengasumsikan psikologi yang kompleks dan realitas tentang penalaran manusia dan pengambilan keputusan. Hal ini tidak mengasumsikan bahwa kesadaran individu, keterbukaan pikiran, dan kemampuan beradaptasi relatif ke lingkungan objektif, tetapi mengasumsikan individu cenderung untuk melihat lingkungan mereka secara berbeda dan beroperasi dalam lingkungan mereka sendiri. Selanjutnya ada tentang cognitive structure. Dalam cognitive structure ini, saya meng-highlight tentang belief set, kognitif konsisten, sama kognitif konflik. Itu salah, harusnya konsisten kognitif. Di dalam belief set sejumlah konsep mendasari ini adalah salah satu yang belief set ini kurang lebih terintegrasi dari gambar-gambar yang dipegang oleh seorang tentang suatu hal atau alam tertentu. Misalnya, di sini ada misalnya kumpulan gambar yang bertindak sebagai layar, memberikan informasi yang sesuai dengan keyakinan yang ditetapkan dan disimpan oleh seorang pembuat kebijakan. Seperti di sini contohnya adalah enemy imagine, yang dimana ketika seseorang pembuat kebijakan memiliki musuh yang cukup kuat tentang gambaran lawan tersebut, hanya gambaran
yang menginformasikan bahwa kejahatan dari musuh tersebut yang bersifat licik dan yang disimpan dan dikenang dalam mindset membuat kebijakan tersebut. Lalu ada kognitif konsistensi. Di sini berkaitan tentang gagasan bahwa gambar yang terkandung dalam satu set keyakinan atau belief set harus terhubung secara logis dan konsisten. Ahli teori kognitif ini mengusulkan bahwa ketika seorang memegang keyakinan atau belief set yang bertentangan, individu mengalami kecemasan yang dikenal sebagai disonansi kognitif. Individu ini berusaha untuk menghindari disonansi tersebut untuk mencapai perangkat keyakinan mereka. Distorsi terbesar dalam hal ini terjadi dengan menafsirkan dan menyimpan, tetapi distorsi lebih cepat dan lebih mudah daripada benar-benar bekerja melalui situasi baru. Selanjutnya, kompleksitas integratif adalah atribut pemrosesan informasi yang secara umum menunjukkan sejauh mana pembuat keputusan mencari dan memantau informasi, mencoba memprediksi hasil dan reaksi, dan secara fleksibel menimbang pilihan mereka sendiri dan pihak lain, dan mempertimbangkan banyak strategi potensial. Lalu yang terakhir ada learning. Learning melibatkan pengembangan keyakinan, keterampilan, atau prosedur baru sebagai hasil dari pengamatan dan intervensi pengalaman. Learning ini memungkinkan sebuah set belief dapat berubah, tetapi para sarjana set belief mengambil pandangan berbeda tentang kapan learning ini terjadi. Menurut Janice Grosstein berpendapat bahwa learning atau perubahan keyakinan yang dipegang terjadi paling mudah dengan masalah yang tidak terstruktur. Dalam pikiran individu, masalah yang tidak terstruktur mirip dengan seperangkat keyakinan atau set belief yang tidak terlengkap. Lalu ada pendapat dari Ziff Guy berpendapat bahwa para pembuat keputusan yang mengubah kebijakan luar negeri, mereka secara bertahap lebih cenderung memiliki pemikiran yang berulang-ulang secara mendasar dari asumsi mereka sendiri. Pada masalah ini, inti dari mereka adalah untuk menunjukkan perubahan mendadak dalam keputusan kebijakan luar negeri mereka tanpa acara formatif, dengan membedakan antara pembelajaran yang kompleks dengan pembelajaran sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucia Seva. Oke, suara saya apakah terdengar? Halo? Terdengar, Seva? Terdengar. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang operasional kode, yaitu menurut Alexander George, yang merupakan sarjana yang ahli dalam studi kebijakan luar negeri pada tahun 1960-an, mendefinisikan kode operasional sebagai keyakinan pemimpin politik tentang sifat politik dan konflik politik, dengan pengembangan sejarah yang dibentuk dan gagasan mengenai strategi dan taktik yang benar. Kode operasional menurut Stephen Walker memiliki dua proses, yaitu yang pertama, apa keyakinan filosofis pemimpin mengenai dinamika politik dunia? Apakah citra pemimpin didasarkan oleh kerjasama atau konflik? Bagaimana prospek realisasi nilai-nilai politik fundamental? Lalu rekam jejak pemimpin berdasarkan sejarah atau kebetulan saja? Yang kedua, apakah kepercayaan dasar pemimpin yang menentukan pilihan akan cenderung pada pergeseran pengelolaan konflik? Apa pendekatan umum pemimpin terhadap strategi? Bagaimana pemimpin menghitung, mengontrol, dan mengelola resiko dan waktu tindakan politik. Jadi operasional kode itu merupakan peta kognitif yang merinci keyakinan normatif yang dianut oleh individu dan keyakinan perilakunya. Analisis kode operasional juga menyediakan sarana untuk menguji kecenderungan fundamental seorang pemimpin terhadap tindakan politik. Next. Selanjutnya, personality and leadership orientation. Ciri dari kepribadian pemimpin dapat menentukan perilaku penetapan kebijakan luar negeri.
Hal ini didukung oleh penelitian Margaret Herman yang mengungkapkan 6 ciri, yaitu yang pertama, kebutuhan akan kekuasaan, yang kedua, kebutuhan untuk berafiliasi atau yang saling terkait, yang ketiga, tentang tingkat kompleksitas kognitif, di mana kemampuan untuk membedakan perilaku atau kepribadian. Yang keempat adalah tingkat kepercayaan pada orang lain, yang kelima ada nasionalisme, yang keenam ada keyakinan terhadap seseorang yang memiliki kendali pada peristiwa. Maka dari itu sifat pemimpin sebelumnya, maka dari itu sifat pemimpin harus mengacu pada karakteristik pribadi pemimpin perdamaian yang menunjukkan kebutuhan untuk membangun dan memelihara hubungan persahabatan dengan orang lain, kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif, dan juga sedikit kecurigaan terhadap motif yang diciptakan oleh orang lain. Next. Pada paper yang hari ini dijelaskan, ada case studies, yaitu di mana kebijakan Angela Merkel terhadap kestabilan keuangan Uni Eropa pada tahun 2009. Kode operasional yang dibentuk oleh Merkel membuat keyakinan operasional dinyatakan sebagai keyakinan filosofis, karena yang pertama, masyarakat terbaik baik nasional maupun internasional itu bersifat inklusif dan beragam, di mana pemerintah dan semua organisasi sosial seperti partai politik harus mendorong dan memfasilitasi inklusi dan keragaman. Yang kedua, itu ada aturan tata kelola dan kebijakan publik, di mana yang dihasilkan dari proses semua pemangku kepentingan harus didengarkan. Para pemimpin juga harus mempertimbangkan pendapat dari sebanyak mungkin pemangku kepentingan saat merumuskan kebijakan. Yang ketiga, para pemimpin pemerintah hendaknya tidak mengikuti prinsip-prinsip ideologis terlalu kaku. Kebijakan dan aturan terbaik adalah yang didasarkan pada akal sehat, perubahan yang bertahap, dan metode yang telah dicoba dan terbukti hasilnya. Yang keempat, yaitu ada pertimbangan dari individu dan dalam masyarakat nasional dan negara dalam masyarakat internasional, di mana harus bebas untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka juga harus bertanggung jawab terhadap aktor yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Pemerintah ada sebagian untuk menetapkan kerangka kerja untuk memfasilitasi kebebasan dan tanggung jawab. Maka dari itu, gaya kepemimpinan Merkel tercermin dari tindakannya untuk mendengar dari semua pemangku kepentingan sebelum membawa keputusan final sebagai kebijakan. Merkel juga melihat kebutuhan untuk memelihara hubungan persahabatan dan mempertimbangkan berbagai alternatif sangat penting demi menjaga persatuan politik dan ekonomi negara-negara di Uni Eropa. Next. Oke, sekian presentasi dari bab 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Masih satu kelompok lagi kan? Iya, Mas. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya Wade Fatimah Zahra dan rekan saya Dinda Septiani akan membahas bab keempat dengan judul Ultimate Decision Units. Untuk awal, dalam bab ini itu ada 3 pertanyaan dasar yang diajukan pada bab ini. Untuk kaum realis sendiri itu menjawab kalau dibalik jawaban dari pertanyaan ini adalah ada kepentingan Iran yang dikatakan sebagai kepentingan yang gigih atau kepentingan yang kuat. Katakanlah kepentingan ini dapat dikatakan sebagai upaya Iran untuk memperoleh power agar dapat mendominasi politik di kawasan Timur Tengah. Dengan berdasar pada kepentingan nasional tersebut, setiap orang yang memiliki kedudukan tertentu dalam pemerintahan Iran menaruh komitmen kuat untuk memenuhinya. Para cendekiawan kognitif mungkin ingin menggunakan pidato dan tindakan pemimpin tertinggi Iran pada masa itu, yakni Ayatollah Ali Khamenei Agung, untuk menyusun kode operasional yang akan membantu orang luar memahami upaya Iran dalam mengejar teknologi nuklir. Dan begitu pula para sarjana yang mungkin ingin mempertimbangkan kepercayaan orang lain dalam pemerintahan juga. Nah, dari Khamenei dan tokoh politik lainnya di Iran ini, mereka mungkin punya tujuan dasar yang sama untuk Iran, yaitu untuk memperoleh power yang kuat. Tapi di sini ada perbedaan pendapat tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan itu. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pertanyaan dasar ini memasuki studi kasus, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar dari pengambilan keputusannya itu. Margaret Herman dan Charles Herman menyadari bahwa banyak faktor domestik dan internasional yang dapat dan memang mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri. Pengaruh ini harus disalurkan melalui struktur politik pemerintah yang mengidentifikasi, memutuskan, dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Di dalam struktur ini terdapat seperangkat otoritas dengan kemampuan untuk menggunakan sumber daya masyarakat, dan sehubungan dengan masalah tertentu, terdapat juga otoritas untuk membuat keputusan yang tidak dapat langsung dibatalkan. Kumpulan otoritas ini itu disebut sebagai unit keputusan akhir. Meskipun pada kenyataannya unit tersebut dapat terdiri dari beberapa badan yang terpisah daripada satu entitas, tapi kami berpendapat bahwa konfigurasi dan dinamika unit keputusan akhir semacam ini akan membantu membentuk substansi perilaku kebijakan luar negeri. Nah, menurut De Hermans dan beberapa tokoh lainnya yang telah mengelaborasikan pendekatan lain yang lebih dapat menjelaskan tentang perbedaan pendapat ini, terdapat 3 unit keputusan akhir seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fatun. Ada the single predominant leader, the single group, dan the single multiple autonomous groups. The single predominant leader ini adalah individu tunggal yang memiliki power untuk membuat pilihan dan membungkam oposisi. Tapi tidak semua pemimpin tunggal yang dominan itu sama, sehingga penting untuk mengetahui apakah orientasi seorang pemimpin pada urusan luar negeri membuatnya relatif sensitif atau tidak sensitif terhadap informasi dari lingkungan politik. Seorang pemimpin dominan yang sensitif itu cenderung menggunakan diplomasi dan kerjasama, mengambil pendekatan bertahap untuk bertindak agar tetap mengikuti umpan balik dari lingkungan. Sedangkan seorang pemimpin yang tidak sensitif tidak terbuka terhadap pengaruh eksternal, sehingga pengetahuan tentang kepribadian atau kode operasional itu penting. Berdasarkan studi kognitif, De Hermans menjelaskan jika orientasi seorang pemimpin menunjukkan bahwa dia memiliki pandangan yang kuat tentang dunia dan menggunakan pandangannya sebagai lensa untuk memilih dan menafsirkan informasi yang masuk, maka pemimpin itu cenderung hanya melihat untuk isyarat yang menegaskan keyakinannya saat membuat keputusan kebijakan luar negeri. Akibatnya, dia akan relatif tidak sensitif terhadap saran dan data yang tidak sesuai. Lalu kalau di single group ini adalah sekumpulan individu yang semuanya adalah anggota dari satu tubuh yang secara kolektif memilih tindakan dalam interaksi tatap muka.
Kelompok ini mungkin hanya terdiri dari 2 orang atau sebesar ratusan anggota parlemen, selama ada proses keputusan kolektif dan interaktif di mana semua anggota yang diperlukan untuk membuat komitmen otoritatif berpartisipasi. Individu dalam kelompok tunggal ini harus dapat membentuk atau mengubah posisi mereka pada suatu masalah tanpa konsultasi dari luar, dan mereka tidak perlu mempertahankan keputusan kelompok tunggal di tempat lain. Misalnya, grup mungkin terdiri dari kepala departemen, tapi anggota grup tidak mewakili departemen mereka dan tidak perlu menjawab departemen mereka untuk pengambilan keputusan. Nah, meskipun anggotanya ini nggak perlu melapor kembali atau berkonsultasi dengan departemen mereka, anggota kelompok tunggal mungkin terbuka terhadap pengaruh eksternal, terutama informasi yang relevan dengan keputusan kelompok. Tapi satu kelompok mungkin juga berdiri sendiri dan cepat mencapai konsensus. Penting untuk kita pahami kalau pengambilan keputusan dalam kelompok tunggal ini tuh tentang mengungkap dan menganalisis teknik yang digunakan untuk mengelola konflik dalam kelompok dan sejauh mana loyalitas kelompok ini diperlukan. Grup tunggal tertutup yang mengutamakan loyalitas grup dan menekan pada perbedaan pendapat itu dikaitkan dengan gagasan groupthink. Untuk the multiple autonomous groups ini adalah perwakilan dari masing-masing entitas yang memiliki wewenang yang bertindak untuk pemerintah namun tidak memiliki kuasa untuk memaksa. Untuk yang the multiple autonomous groups ini mungkin nanti akan dijelaskan secara lebih dalam oleh rekan saya. Lanjut ke yang groupthink tadi. Groupthink itu adalah proses yang dijelaskan oleh Erwin Jarnis. Umumnya dikaitkan dengan proses kebijakan yang terdistorsi dan gagal. Penting untuk kita catat kalau proses ini itu berkembang dari dinamika kelompok tertentu dan bukan merupakan proses yang disadari. Janis ini menawarkan daftar 10 anteseden yang menyarankan kapan situasi groupthink mungkin muncul. Dari semua ini, para sarjana menganggap satu anteseden adalah yang paling penting. Seperti yang dijelaskan oleh Janis, hanya ketika sekelompok pembuat kebijakan cukup atau sangat kohesif, kita dapat mengharapkan sindrom groupthink muncul. Groupthink ini biasanya dikaitkan dengan kegagalan kebijakan karena kelompok pembuat keputusan ini gagal menilai secara kritis semua informasi yang relevan tentang masalah yang dihadapi, menetapkan preferensi kebijakan yang dirasakan dari pemimpin dominan dalam kelompok. De Hermans, Stein, Sandelius, dan Walker melihat groupthink sebagai dinamika yang menghasilkan kecenderungan untuk menghindari konflik kelompok dan menggerakkan kelompok ke persetujuan cepat. Tapi beberapa proses kelompok kecil ini tidak mengarah pada persetujuan, justru malah mengarah pada kebulatan suara atau pluralitas. Identitas kelompok dari keterpaduan kelompok ini adalah variabel penting bagi tim peneliti dalam studi mereka terhadap kelompok-kelompok kecil. Pertimbangan utamanya adalah apakah anggota grup memiliki identitas utama mereka di grup kecil atau di departemen atau agensi yang disebut sebagai rumah mereka. Nah, di sini ada decision tree yang disusun oleh De Hermans, Stein, Sandelius, dan Walker yang dibuat untuk mengeksplorasi peran pemimpin, anggota kelompok, dan norma pengambilan keputusan kelompok. Cabang-cabang ini mengarah pada 4 jenis keputusan yang mungkin, yakni adopsi solusi dominan, solusi jalan buntu, solusi integratif, atau solusi subset. Poin pertama di sini ada pertanyaan tentang identitas utama anggota dengan grup. Dia punya cabang jawaban antara tidak dan iya. Apabila kita mengikuti cabang jawaban yang iya, maka kita akan diantar pada pertanyaan kedua yang menanyakan terkait dengan apakah pemimpin menekan perbedaan pendapat. Nah, jika jawabannya iya, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah norma kelompok memperkuat penekanan pemimpin terhadap perbedaan pendapat. Jika kita mengikuti cabang jawabannya yang iya lagi, kemungkinan besar solusi dominan yang diadvokasi oleh pemimpin akan dipilih. Lalu alternatif dari jawaban untuk pertanyaan kedua adalah jawaban yang tidak, maka kita akan kembali diarahkan pada kemungkinan kelompok akan memilih solusi integratif. Lalu kalau kembali ke pertanyaan yang pertama, maka kalau misalnya kita menjawab dengan cabang jawaban tidak, kita akan terus diantar pada pertanyaan berikutnya. Yang akan menanyakan tentang
tentang semua anggota memiliki preferensi awal yang sama. Jika jawabannya tidak, maka akan ditanyakan kembali apakah aturan keputusan mengharuskan semua anggota setuju. Jika mengikuti cabang jawaban yang tidak, maka akan mengantar kita pada pertanyaan lain terkait apakah kelompok tersebut diharapkan untuk bertemu lagi tentang masalah lain dan melanjutkan sebagai kelompok. Jika jawabannya tidak, maka pertanyaannya akan terus digiring dan akan berakhir kepada salah satu solusi yang mencerminkan subpreferensi anggota grup lain. Nah, sekarang kita akan kembali pada pertanyaan awal yang diajukan di awal bab ini tentang siapa yang berbicara untuk Iran. Sebelum menjabarkan jawaban dari pertanyaan ini, akan dijelaskan dulu, akan kita pertimbangkan terlebih dahulu beberapa latar belakang untuk membangun kasus. Pertimbangan pertama ini ada Badan Energi Atom Internasional atau IAEA yang merupakan badan PBB yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan negara terhadap perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau NPT. NPT ini pada dasarnya mengatakan bahwa negara-negara dengan teknologi senjata nuklir setuju untuk tidak mentransfer teknologi itu, dan negara-negara tanpa teknologi senjata nuklir setuju untuk tidak memperolehnya. Iran ini merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian NPT dan memiliki kewajiban di bawahnya. Lalu pada tahun 1983, IAEA mengakui bahwa Iran memiliki hak untuk memperoleh teknologi nuklir untuk penggunaan energi sipil, dan Iran setuju untuk menangguhkan pengayaan uraniumnya dan mengizinkan inspeksi verifikasi IAEA. Lalu 2 dekade setelahnya, pada masa pemerintahan George W. Bush di Amerika Serikat, Bush ini meyakini kalau Iran sedang melangsungkan operasi mengembangkan teknologi senjata nuklir. Di tengah keributan internasional tentang masalah itu, Iran melepaskan segelnya dengan IAEA dan pabrik penelitiannya. Lalu kemudian pada tahun 2006, para pemimpin Iran ini mengklaim kalau Iran itu sudah berhasil memperkaya uranium, dan Presiden Iran juga menyatakan kalau Iran telah memiliki hak berdaulat untuk memproduksi senjata nuklir. Dewan Keamanan PBB menanggapinya dengan mengeluarkan 2 resolusi dan yang menyerukan Iran untuk menghentikan kegiatan pengayaan dan kembali mematuhi perjanjian IAEA. Sanksi tersebut dijatuhkan untuk mendukung sanksi terbatas dijatuhkan untuk mendukung resolusi ini. Lalu negosiator Iran itu juga sepanjang waktu itu terus melakukan negosiasi dengan negosiator Uni Eropa untuk tapi kesepakatan yang dapat diterima bersama terbukti sulit untuk dipahami. Terlepas dari sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB itu, para pemimpin Iran pun tampaknya siap untuk berkompromi dengan IAEA dan bangsa Barat hingga musim panas pada tahun 2006. Lalu di akhir 2006, posisi Iran itu tampaknya mengeras dan membuat kompromi ini tidak mungkin untuk dilakukan. Lalu pada Maret 2007, akhirnya Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi lain, yakni resolusi 1747 yang mengutuk Iran karena ketidakpatuhannya dengan resolusi sebelumnya dan menempatkan sanksi ekonomi dan lainnya pada Iran. Lalu pada musim gugur tahun 2007, perombakan nyata terjadi di kepemimpinan puncak Iran, termasuk pengunduran diri negosiator nuklir utama. Sementara itu, pemerintahan Bush masih terus memukul genderang perang melawan Iran karena ambisi senjata nuklirnya dan atas dugaan dukungannya bagi pemberontak di Irak. Lalu pada pertanyaan kedua, kita dituntun untuk memahami dulu struktur dan kepribadian dalam pemerintahan Iran pada era tahun 2007-an. Menurut konstitusi Iran, ada institusi terpilih dan tidak terpilih dalam pemerintahan. Jabatan paling kuat di sini itu dipegang oleh posisi pimpinan tertinggi yang tidak dipilih. Pemimpin tertinggi ini dipilih oleh Majelis Ahli. Ya, ini sebuah badan terpilih yang terdiri dari 86 pejabat agama. Majelis Ahli ini punya kekuasaan untuk memantau kinerja kepemimpinan tertinggi, tetapi umumnya jabatannya dipegang seumur hidup. Di musim gugur tahun 2007, pemimpin tertingginya itu dipegang oleh Ayatollah Ali Khamenei.
Khamenei ini merupakan seorang konservatif garis keras yang sepenuhnya mendukung Presiden konservatif garis keras Mahmud Ahmadinejad pada tahun 2007, yakni presiden yang diangkat pada tahun 2005 yang merupakan seorang mantan wali kota Teheran yang bukan ulama dan punya pandangan konservatif garis keras. Lalu pada September 2007, Majelis Ahli memilih mantan Presiden Iran, yakni Ali Akbar Hashemi Rafsanjani yang pernah menjabat pada tahun 1989. Dia ini pada tahun 2005 mencalonkan juga sebenarnya jadi presiden, tapi dia dikalahkan oleh Ahmadinejad. Nah, Khamenei ini menunjuk Rafsanjani sebagai Ketua Dewan Kemanfaatan untuk memeriksa kekuasaan Ahmadinejad. Lalu ketika Rafsanjani menjadi sorry. Lalu sekutu utama Rafsanjani dan anak diri Khamenei ini yang bernama Ali Larijani yang menjabat sebagai kepala negosiator nuklir untuk Iran. Dia ini adalah penentang keras Ahmadinejad, tapi pada Oktober 2007 Larijani ini dia mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh pendukung Ahmadinejad garis keras yang tidak terlalu dikenal namanya. Sejauh ini tuh ada beberapa pakar mengatakan bahwa politik Iran didominasi oleh hak baru. Hak baru ini terpecah antara dua faksi utama, yakni konservatif garis keras yang diwakili oleh Ahmadinejad dan konservatif pragmatis yang diwakili oleh Rafsanjani. Sejauh ini itu sudah ada beberapa tokoh kunci dalam lingkaran dalam Khamenei, yakni atau bisa kita sebut sebagai lingkaran yang membuat keputusan di Iran ini. Yang pertama ada Ahmadinejad, Janati, Rafsanjani, dan Larijani. Lalu memasuki pertanyaan yang ketiga, kita kembali diantar pada pertanyaan berikutnya terkait posisi lingkaran pengambilan keputusan tentang masalah negosiasi nuklir dengan IAEA dan Barat. Kalau yang kita duga adalah tentang pengunduran diri Ketua Negosiator Larijani pada bulan Oktober 2007, kita dapat menyimpulkan kalau kaum pragmatis tidak lagi disukai dan kaum garis keras mengendalikan kebijakan tersebut. Namun, terpilihnya Rafsanjani sebagai Ketua Majelis Ahli menunjukkan kalau kaum pragmatis berada dalam posisi kekuasaan yang sangat baik. Mungkin pengunduran diri negosiator pragmatis Larijani adalah cara Khamenei untuk memberi cukup tali kepada Ahmadinejad untuk menggantung dirinya karena Ahmadinejad ini menyalahkan Larijani atas negosiasi yang gagal. Hal ini menunjukkan kalau garis keras tidak disukai. Nah, negara-negara Barat ini menyimpulkan kalau rezim Iran ini merupakan rezim garis keras yang menolak untuk bernegosiasi. Tapi supaya lebih akurat, maka kami melakukan analisis dengan menggunakan decision tree yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Pada pertanyaan pertama, menurut kasus yang ada di dalam buku ini, jawabannya mengarah pada jawaban tidak, karena meskipun mereka semua konservatif, mereka adalah konservatif yang dengan pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana cara terbaik untuk mengejar kepentingan nasional Iran. Mereka juga berasal dari faksi politik yang berbeda. Lalu jawaban ini mengantarkan kita pada pertanyaan nomor 6 yang jawabannya pun tidak, karena sudah jelas bahwa tidak ada kesamaan dalam pemikiran mereka. Lalu pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan nomor 7 yang jawabannya pun tetap tidak, karena tidak ada aturan yang mengharuskan suara bulat. Lalu kita diantar pada pertanyaan 11 yang jawabannya pun tidak, karena
tampaknya telah terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dalam kepemimpinan puncak dengan beberapa perombakan penting di tingkat kepemimpinan tertinggi berikutnya di berbagai lembaga. Kelompok khusus ini sepertinya tidak akan berlanjut ke masa depan. Lalu kita diantar pada pertanyaan ke-12 tentang minoritas yang dihormati dengan preferensi yang kuat dalam kelompok. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah iya. Jadi meskipun Ahmadinejad ini dekat dengan Khamenei, tapi dia lebih dekat dengan minoritas dalam kelompok batin yang terus berubah. Lalu kita diantar pada pertanyaan ke-8 tentang broker. Nah, pada pertanyaan ke-8 ini kita bisa menjawab antara iya dan tidak. Kalau kita mengikuti cabang jawaban iya, maka kita dapat mengatakan bahwa Khamenei ini sebagai pejabat broker dan akan membawa kita pada pertanyaan 10 tentang broker yang diperkuat oleh rasa hormat interpersonal yang tinggi. Dan jawabannya di sini adalah tidak, karena anggota kunci dari lingkaran pengambil keputusan secara terbuka mengkritik sikap satu sama lain. Dan di sini, tidak di sini itu berarti kemungkinan ada solusi kebuntuan. Tapi jika kita mengikuti cabang jawaban tidak, maka kita juga akan tetap sama berakhir pada solusi kebuntuan. Dari kesimpulan yang analisis ini, kita dapat melihat kalau pembuatan keputusan teratas Iran ini menemui jalan buntu tentang bagaimana melanjutkan negosiasi nuklir. Dari luar mungkin ini akan terlihat seperti sebuah pembangkangan, tapi bagi beberapa aktor eksternal akan melihat ini menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perang. Tapi pembacaan yang lebih bijaksana dari situasi ini mungkin untuk memahami kebuntuan yang telah ditetapkan Khamenei. Jika penilaian ini benar, maka Amerika Serikat mungkin telah mencoba untuk memperkuat posisi kaum pragmatis dengan menawarkan beberapa keringanan dari sanksi untuk menghargai pandangan bahwa kompromi dan hidup berdampingan adalah jalur kebijakan luar negeri teknik terbaik untuk diikuti. Tidak ada kompromi yang terjadi antara bangsa Barat dan Iran selama pemerintahan Bush atau selama pemerintahan pertama Barack Obama. Dalam pidato pelantikan pertamanya, Obama mengirim pesan ke negara-negara seperti Iran tentang kesediaan pemerintahannya untuk berbicara. Kami akan mengulurkan tangan jika Anda bersedia melepaskan kepalan tangan Anda. Lalu pemerintah Iran tampaknya mengambil langkah lebih keras pada musim panas tahun 2009 pada tahun 2009. Tidak ada pembicaraan lebih lanjut dari Amerika Serikat serta Uni Eropa. Keduanya meningkatkan sanksi mereka yang melumpuhkan terhadap Iran. Lalu pada Oktober tahun 2012, produksi minyak Iran diturunkan ke level terendah selama 32 tahun dan nilai mata uangnya turun lebih dari 50%. Pada periode yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekan pemerintahan Obama untuk mengeluarkan garis merah kepada pemerintahan Iran, sehingga meningkatkan tekanan pada rezim tersebut. Partai Republik di Amerika Serikat pun memperkuat permintaan ini dengan sering menggunakan citra Ahmadinejad garis keras dan ullah ekstremis yang tidak disebutkan namanya di Iran. Nah, yang tidak dapat dijelaskan oleh para pengamat di sini itu adalah laporan kontemporer tentang tawaran Iran untuk memulai pembicaraan empat mata dengan Amerika Serikat tentang masalah nuklir. Lalu, menurut laporan layar riset Kongres oleh Kenneth Katzman, lingkaran dalam tampaknya telah berubah secara dramatis setelah pemberontakan pada tahun 2009. Perubahan memuncak ketika faksi politik Ahmadinejad menderita kerugian besar dalam pemilihan majelis legislatif pada tahun 2012 di bulan Maret. Kaum pragmatis tampaknya memegang kendali penuh, tapi dua dari kaum pragmatis ini, yakni Ali Larijani dan juga Ali Akbar Velayati, dia secara khusus diangkat di lingkaran dalam pada musim gugur tahun 2012 dan dicalonkan menjadi presiden di tahun 2013. Tapi meskipun mereka tidak terpilih, ujung-ujungnya ada kaum pragmatis lain di lingkaran dalam yang kemudian menjadi presiden di tahun 2013, yakni Hasan Rohani. Lalu di sini ada another analysis decision tree dengan kasus masih tentang nuklir Iran, tapi pada tahun 2012. Di sini
Pertanyaan pertama ini masih sama pertanyaannya, tapi pada kasus tahun 2012 ini jawabannya adalah iya, karena Khamenei telah mengusir kaum garis keras demi mendukung kaum pragmatis konservatif yang merupakan pendukung terkuatnya. Lalu kita diantar pada pertanyaan 2 yang bertanya tentang penekanan yang dilakukan oleh pemimpin, penekanan perbedaan yang dilakukan oleh pemimpin. Nah, jawaban yang aman dan sejalan dengan penilaian tahun 2007 adalah tidak. Jadi pertanyaan berikutnya adalah tentang norma-norma kelompok yang mencegah perbedaan pendapat yang akan kembali dijawab dengan jawaban tidak. Yang sekali lagi ini sejalan dengan penilaian mengenai lingkaran dalam pada tahun 2007. Ini kemudian membawa kita pada pertanyaan nomor 5 tentang kelompok yang mengevaluasi beberapa pilihan. Khamenei ini masih menentang untuk berbicara dengan bangsa Barat dan mencurigai semua hal tentang bangsa Barat, tapi dia dikelilingi oleh para pragmatis yang tidak melihat ada kesalahan berbicara dengan bangsa Barat yang mungkin kemudian meyakinkan Khamenei untuk menyetujui kompromi nuklir pada waktunya. Hal ini menunjukkan kalau kelompok itu pasti terbuka dan untuk diskusi tentang pilihan yang berbeda atau tidak ada yang bisa meyakinkan Khamenei tentang apapun. Jadi jawaban untuk nomor 5 ini adalah iya. Jawaban ini membawa kita ke solusi integratif yang mungkin. Dengan menggunakan decision tree ini, kita dapat menyimpulkan kalau lingkaran dalam Iran di akhir tahun 2012 mau menerima pembicaraan dengan Amerika Serikat dan komunitas internasional tentang masalah nuklir. Meskipun memang pembicaraan semacam itu dimulai di Kazakhstan pada akhir Februari 2013 dan diakhiri dengan kesepakatan yang ditandatangani pada Juli tahun 2015. Nah, rencana aksi komprehensif bersama atau JCPOA yang ditandatangani oleh Iran di satu sisi oleh Iran, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Cina ini mulai berlaku pada Januari 2016 setelah sertifikasi IAEA. Perjanjian ini memberlakukan pembatasan pada kemampuan Iran untuk memperkaya uranium, serta memperpanjang waktu pelarian ketika Iran mungkin memiliki senjata nuklir yang berfungsi untuk mengizinkan akses yang sebelumnya belum pernah diberikan ke IAEA ini. Sebagai imbalannya, Iran mendapat keringanan dari semua sanksi yang dikenakan padanya untuk program nuklirnya. Philip Garden dan Richard Nippel ini menyimpulkan kalau kesepakatan yang terjadi ini adalah kesepakatan yang memang seharusnya dilakukan, yakni untuk mencegah Iran memperoleh bahan fisil yang cukup untuk senjata nuklir, menunjukkan kepada publik Iran manfaat kerjasama dengan komunitas internasional dan mengulur waktu yang untuk potensi perubahan dalam politik Iran dan kebijakan luar negeri. Partai Republik di Kongres Amerika Serikat pun tapi Partai Republik di Kongres di Amerika Serikat ini menentang JCPOA yang kemudian akhirnya melahirkan undang-undang peninjauan yang mengatur tentang perjanjian nuklir Iran pada Mei tahun 2012. Tindakan ini mengharuskan Presiden untuk menegaskan kembali kepatuhan Iran setiap 90 hari. Lalu Presiden Trump itu juga menentang JCPOA dan menyebut kesepakatan itu sebagai kesepakatan terburuk yang pernah ada. Lalu di Oktober 2017 dan Januari 2018, Trump kembali menolak untuk mensertifikasi ulang kepatuhan Iran. Dapat kita simpulkan kalau unit keputusan akhir ini melalui negosiasi rohani tentang JCPOA dan pencabutan sanksi membantunya memenangkan mandat pemilihan ulang yang kuat pada tahun 2017. Para pemilih mengharapkan bantuan ekonomi dan kebijakan sosial yang lebih progresif dalam lingkaran Khamenei. Bagaimanapun, di lingkaran Khamenei ini masih terdiri dari kelompok garis keras dan kekuatan mereka ini dilenturkan ketika mereka menangkap saudara laki-laki Rohani atas tuduhan korupsi hanya 2 bulan setelah pemilihan kembali Rohani. Perilaku kebijakan luar negeri Iran lainnya ini dapat dijelaskan dengan memeriksa tarik-menarik antara garis keras dan pragmatis di Khamenei. Di lingkaran dalam Khamenei, kebijakan luar negeri Iran lainnya ini menimbulkan masalah bagi para pragmatis dalam politik Amerika Serikat yang mendesak agar dukungan Amerika Serikat terus berlanjut untuk JCPOA. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, berikutnya ada politik birokrasi dari Graham Allison. Nah, dalam sistem ini tuh didominasi oleh kepentingan parokial, yaitu keputusan dan tindakan pemerintah yang dihasilkan dari proses politik. Nah, proses politik ini didominasi oleh persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan pengaruh di antara para aktor yang terlibat dalam menarik atau menyeret aktor lainnya. Persaingan ini dimenangkan oleh aktor atau koalisi para aktor yang mendominasi pembahasan pilihan kebijakan yang berpihak pada kepentingan parokialnya. Nah, untuk mendominasi orang lain atau dan menang, para aktor menggunakan sumber daya mereka atau keuntungan dalam proses tawar-menawar. Nah, keuntungan tawar-menawar ini berasal dari kontrol implementasi. Kontrol ini yaitu atas informasi yang memungkinkan seseorang untuk mendefinisikan masalah dan mengidentifikasi opsi yang tersedia secara persuasif dengan pemain lainnya. Dan juga kemampuan untuk mempengaruhi tujuan pemain lain, termasuk permainan politik domestik. Kevin Marsh menggunakan model politik birokrasi untuk memahami pengumuman mengenai pengumuman Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada tahun 2009 tentang gelombang 30.000 pasukan tempur AS ke Afghanistan. Nah, Obama ini sebelumnya berjanji selama masa kampanye saat itu untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Irak dan menekankan pada perang Raid War di Afghanistan. Nah, Obama itu kemudian memerintahkan peninjauan strategi terhadap upaya militer Amerika Serikat di Afghanistan. Nah, selama proses peninjauan terdapat dua kubu nih pada gelombang yang kontra, yaitu ada Joseph Biden, wakil presiden saat itu, kepala staf Duta Besar Amerika untuk Afghanistan, dan Dewan PBB. Sedangkan kubu pro ada para komandan militer di Afghanistan dan Pentagon, juga ada Menteri Pertahanan yaitu Robert Gates dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton. Nah, namun pada akhirnya strategi yang dipilih oleh Obama itu pro-surge atau yang setuju atas gelombang 30 pasukan tempur tersebut. Nah, Marsh ini menyimpulkan pilihan yang dipilih oleh Obama ini memiliki keuntungan tawar-menawar yang lebih besar, serta melibatkan pengaruh dari Hillary Clinton selaku pengelola Departemen US. Nah, meskipun keinginan dari para pro-surge ini tercapai, tapi tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan mereka, karena mereka menginginkan penambahan jumlah pasukan yang akan dikirim ke Afghanistan. Nah, Marsh juga menyimpulkan bahwa keputusan akhir ini diambil menjadi keputusan yang masih dibatasi oleh pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh para penasihatnya. Nah, pilihan-pilihan tersebut tetap masuk ke dalam politik birokrasi. Next. Nah, yang kedua ada multiple autonomous group dari Herman tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dalam unit ini tuh aktor yang diperlukan adalah individu, kelompok, atau koalisi terpisah yang jika sebagian atau semuanya setuju dapat bertindak untuk pemerintah, tetapi tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memutuskan dan memaksa kepatuhan pada yang lain. Terlebih lagi, tidak ada badan otoritatif yang memayungi semua pihak yang diperlukan, meskipun itu anggotanya. Unit ini tuh ada satu aktor yang bisa memblokir inisiatif orang lain dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan hak veto formal yang terkadang didefinisikan secara konstitusional. Yang kedua, mengancam untuk menghentikan koalisi yang berkuasa dengan menarik diri atau menggulingkan dengan kekerasan. Yang ketiga, menahan sebagian sumber daya untuk tindakan atau persetujuan yang diperlukan. Yang keempat, memulai tindakan pencegahan yang dapat merugikan aktor lain atau tujuan mereka. Nah, multiple autonomous group ini menegaskan bahwa tidak ada yang berwenang atas suatu isu kecuali mereka adalah agen atau perwakilan dari masing-masing entitas. Di unit pengambilan keputusan multiple aktor, kepala eksekutif adalah salah satu dari banyak aktor yang terlibat dalam proses tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan keputusan.
Nah, terkadang itu dalam proses pengambilan keputusan kita menemui yang namanya jalan buntu atau deadlock. Kebuntuan ini terjadi karena tidak adanya entitas yang memiliki kapasitas untuk bertindak sendiri atas nama rezim. Nah, ada contoh kasusnya yaitu menurut Esra dan Binur, penggunaan kerangka keputusan ini untuk menganalisis keputusan kebijakan luar negeri selama krisis Cyprus pada 1974. Nah, sebenarnya Cyprus ini adalah negara yang memiliki masyarakat asli yang terdiri dari masyarakat asli Turki dan Yunani. Negara ini merdeka pada tahun 1960 dengan Inggris, Yunani, dan Turki menandatangani Treaty of Guarantee. Ini adalah perjanjian mengenai pemberian satu atau semua hak untuk campur tangan jika ada yang mengancam kemerdekaan Cyprus. Nah, pada akhir 1964 terjadi perpecahan yang PBB itu kemudian mengarahkan pasukan jaga perdamaiannya untuk membangun zona penyangga antara komunitas. Perpecahan ini didorong oleh Yunani karena Yunani ini menginginkan penyatuan Cyprus dengan Yunani yang dilakukan oleh para nasionalis Greek Cypriot. Itu semacam gerakan nasionalis dari Yunani. Nah, kedua orang yang menganalisis tadi menjelaskan bahwa 3 tanggapan yang dipertimbangkan oleh kepemimpinan Turki. Yang pertama, intervensi militer. Bisa dinas. Yang pertama ada intervensi militer pihak untuk menghentikan kudeta di bawah otoritas Treaty of Guarantee. Yang kedua, intervensi militer bilateral dengan Inggris di bawah Treaty of Guarantee. Atau yang ketiga, tidak ada tindakan militer karena perhatian terhadap reaksi Yunani atau Amerika. Nah, dalam analisis ini, keduanya mengesampingkan pemimpin tunggal yang dominan. Pada kasus ini, Perdana Menteri Ecevit tidak memiliki kewenangan tunggal untuk menggunakan sumber daya pemerintah di setiap kesempatan pengambilan keputusan, kecuali pada tahap implementasi. Juga keputusannya tidak dapat diubah oleh entitas lain dalam sistem politik Turki. Selain itu, tidak ada satu kelompok pun yang memenuhi syarat sebagai unit keputusan otoritatif, karena setiap keputusan untuk menggunakan militer harus disetujui oleh Senat Turki dan disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional yang mewakili militer. Dengan demikian, unit keputusan tersebut itu merupakan koalisi dari beberapa aktor utama. Nah, setelah mengidentifikasi unit keputusan, analis harus menentukan aturan keputusan dalam unit tersebut. Adanya perbedaan pandangan tentang tanggapan kudeta dari anggota koalisi seperti Perdana Menteri Turki Ecevit yang memiliki preferensi kuat untuk intervensi militer bilateral dengan Inggris. Nah, kalau Inggris menolak, maka Perdana Menteri lebih memilih intervensi sepihak. Syuhada dan Tanner menyimpulkan bahwa Ecevit meyakinkan militer dan anggota koalisi lainnya jika tanggapan militer ini dapat berhasil. Dengan demikian, ia menjadi perantara mayoritas aktor untuk mendukung intervensi. Nah, dalam koalisi, aktor perantaranya yaitu Menteri Luar Negeri yang turut membantu membangun suara mayoritas yang mendukung preferensi Perdana Menteri tersebut. Nah, akhirnya Inggris ini menolak untuk campur tangan sehingga Turki melakukan intervensi secara sepihak. Ini menyebabkan hal ini itu menyebabkan kudeta di Cyprus gagal. Next. Pada tahun 2003 terjadi reformasi konstitusional dengan mengubah kekuasaan Dewan Keamanan Nasional sebagai pemegang hak veto virtual atas semua aktor yang menjadi badan konsultatif dengan perubahan keanggotaan yang menyertakan lebih banyak suara sipil dibandingkan suara militer. Nah, maka dari itu Turki kehilangan banyak hak vetonya, dengan artian bahwa Perdana Menteri dan Senat merupakan anggota dari
dari unit pembuat keputusan berbagai kelompok otonom tentang masalah penggelaran pasukan militer. Kerangka kerja ini mungkin berguna untuk menelusuri langkah-langkah yang diambil pada tahun 2007 hingga 2008 ketika militer Turki melancarkan serangan militer melintasi perbatasan ke Irak. Nah, dalam konstitusi AS, kekuasaan untuk menyatakan perang, mengumpulkan dan mendukung angkatan darat serta angkatan laut untuk berperang, memungut pajak, dan mendanai perang, semua dipegang oleh Kongres. Sementara Presiden hanya diberi kekuasaan sebagai panglima tertinggi dari angkatan bersenjata. Pembagian kekuasaan atas penggunaan kekuatan ini berarti bahwa intervensi militer tidak dapat dilakukan dalam konsultasi yang tepat antara Kongres dan Presiden. Nah, terlepas dari pengaturan konstitusional, penggunaan kekuatan umumnya ini menjadi aktivitas bersama antara Kongres dan Presiden. Kongres terkadang menawarkan otoritas kepada Presiden untuk melakukan tindakan perlawanan tanpa adanya deklarasi perang. Nah, pada bulan Agustus 1964, Kongres mengesahkan resolusi Teluk Tonkin yang memberi Presiden wewenang untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan pasukan AS dan membantu negara anggota Perjanjian Pertahanan Kolektif di Asia Tenggara. Nah, resolusi ini digunakan sebagai dasar aksi militer pada skala penuh di Vietnam. Nah, perang Vietnam ini dianggap kontroversial dan Kongres mulai mencoba mencabut resolusi Teluk Tonkin dalam beberapa tahun setelah pengesahannya. Pada tahun 1971, Kongres mencabut resolusi tersebut. Tetapi Presiden Richard Nixon menetapkan bahwa dialah yang mengambil keputusan terakhir dan bertindak sebagai panglima tertinggi untuk melindungi pasukan AS di Asia Tenggara. Kongres menanggapi pernyataan Presiden itu dengan Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973, yaitu sebuah tindakan yang dipertahankan bahkan saat menghadapi veto Presiden. Nah, Undang-Undang Kekuatan Perang dirancang untuk membatasi penggunaan pasukan oleh Presiden di luar negeri dengan memberi batasan waktu pada penggunaan tersebut tanpa persetujuan Kongres. Presiden dapat mengerahkan pasukan AS di luar negeri untuk berperang selama 60 hari, tetapi Kongres harus mengizinkan penggunaan pasukan tersebut secara berkelanjutan. Nah, jika Kongres tidak mengizinkan, maka penggunaan kekuatan tersebut, Presiden hanya boleh menggunakan pasukan selama 30 hari lagi, tetapi kemudian pasukan tersebut harus ditarik dari daerah pertempuran. Nah, Presiden Nixon dan setiap presiden sejak saat itu berpendapat bahwa Undang-Undang Kekuatan Perang adalah pembatasan inkonstitusional atas kewenangan Presiden sebagai panglima tertinggi. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok 3 dan 4 ya. Jadi presentasikan dengan sangat materinya cukup banyak. Jadi cukup menambah pengetahuan buat kita semua dan diharapkan silakan PPT-nya tetap dibagikan ke teman-temannya agar bisa tetap dibaca kembali, bisa dipelajari kembali kepada mahasiswa yang ada di kelas ini. Nah, kemudian kita akhiri dulu kelas ini sampai di sini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya di minggu depan ya untuk membahas materi yang berbeda. Minggu depan saya coba akan bahas tentang small state and foreign policy ya. Kemudian habis small state foreign policy, habis itu digitally foreign policy analysis, kemudian berbicara tentang city global city foreign policy seperti itu. Jadi runtutannya seperti itu sampai pertemuan ke-7 sebelum operasional dari theoretical yang kita akan bagi dalam kelompok-kelompok diskusi. Seperti itu ya materi kelompok dari decision unit dan leadership dan kognisi. Semoga dapat menambah pengetahuan buat kita semua dan kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.